Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Rizal dengan NIM 1905121448 dari Sistem Informasi A 2019. Kali ini kita akan membahas tentang FTP server. Pengertian: FTP atau File Transfer Protocol adalah Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer, yaitu menggunakan download atau mengirimkan file ke server atau yang disebut upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Diharapkan dengan artikel ini nantinya Anda dapat mengetahui FTP itu apa. Mari kita lanjutnya. Sejarah FTP yaitu koneksi standar FTP pertama kali adalah RFC 114 yang dikeluarkan pada tahun 1971, bahkan sebelum TCP dan IP ada. Standar ini digunakan untuk mendefinisikan perintah dasar yang digunakan untuk perencanaan sistem komunikasi yang ingin menggunakannya. Protokol FTP yang digunakan untuk standar internet disusun oleh Computer Internet Engineering Task Force sebagai serangkaian dokumen RFC atau Request for Command. FTP ini dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, seperti protokol TCP/IP pada umumnya. Ini didasarkan pada model silent atau server. Fungsi FTP dan keunggulannya yaitu melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah yang FTP server ini, dan mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Cara kerja FTP adalah dengan mengendalikan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kamu ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci aksesmu untuk mengakses data dalam internet. Dalamnya, dengan password dan username diberikan oleh FTP, kamu bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Namun sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP silent terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP silent terhubung ke FTP server, barulah situ terjadi aktivitas yang kerap kamu lakukan seperti mengunggah data, mengunggah, dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan mencobanya dengan Cisco Packet Tracer untuk percobaan FTP server. Nah, kita sudah masuk ke dalam Cisco Packet Tracer. Di Cisco Packet Tracer ini kita akan mencoba tentang FTP server. Terlebih dahulu yang akan kita lakukan adalah melakukan ping kepada FTP server. Kita lakukan ping kepada komputer 1. Klik PC1. Setelah kita klik, kita masuk ke desktop, lalu kita ke CMD atau command prompt untuk melakukan tes ping. Nah, saya lihat ada 43.43 bisa, dan ternyata sudah tersambung. Kita coba sekali lagi 43.43.1. Ternyata sudah terhubung. Lalu kita coba untuk men-setting, lalu kita mencoba untuk mengklik untuk melakukan ping dengan laptop. Pertama-tama kita masuk ke desktop, kita klik desktop, lalu kita klik CMD atau command prompt, kita melakukan ping 43.43.1. Wow, bahwasanya sudah terhubung. Lalu kita akan mencoba menyeting untuk FTP servernya. Nah, kita akan mengklik FTP server, kita klik, kita masuk ke desktop. Oh bukan, kita masuk ke service-nya. Untuk kita klik FTP, nah itu username-nya Cisco dengan password Cisco, dan sudah dicentang semua red ren. Dan lalu kita akan mencobanya dengan PC1. Kita klik terlebih dahulu PC1. Nah, lalu kita akan masuk ke desktop, lalu tekan CMD. Terlebih dahulu kita melakukan test editor. Kita ketik pesan dari PC1, lalu file, kita klik save, kita beri nama pesan, lalu kita masuk ke CMD, lalu kita melakukan dir apakah sudah tersimpan. Oh ternyata sudah tersimpan. Lalu kita log, kita ketik FTP 43.43.1. Nah, sudah terhubung. Lalu kita masukkan username Cisco dan passwordnya seperti tadi. Nah, sudah login, kita melakukan put pesan .txt.
Nah, bahwasanya pesannya sudah tertransfer pada FTP server. Lalu kita cek terlebih dahulu dengan dir bahwasanya pesannya sudah terdapat di FTP server. Lalu selanjutnya kita akan ke laptop. Kita klik laptop. Lalu kita masuk ke CMD. Kita lakukan seperti pada PC 1, kita login dengan FTP 43.43.1 dengan username Cisco dengan password Cisco. Lalu kita FTP get pesan. Kita lakukan terlebih dahulu. Sudah ada di dalam FTP server, kita akan mendapatkannya get pesan.txt. Bahwasanya pesannya sudah terdownload. Lalu kita akan mencobanya dengan membukanya dengan text editor. Kita open apakah sudah bisa dibuka untuk file dan berisi apakah dari pesannya. Kita lakukan file, lalu kita klik open. Nanti ada pilihan pesan, kita klik bahwa akan muncul pesan dari PC 1. Nah, itu untuk Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Rizal dengan NIM 190512140448 dari sistem informasi 2019. Kali ini kita akan membahas tentang mail server. Mail server pengertiannya adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan silent server di mana silent dapat mengakses server email melalui aplikasi. Fungsinya sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi atau pembuat aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespons setiap email yang masuk. Web mail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, web mail server adalah interface, dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet, dan ini berbasis web. Protokol email yaitu melalui protokol SMTP. Simple Mail adalah protokol POP3, Post Office Protocol versi 3, dan IMAP. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email yang lain yang ingin dituju. Protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. SMTP adalah Simple Mail Transfer Protocol, adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokasi email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server penerima. Proses ini dikontrol dengan Mail Transfer Agent atau MTA yang ada dalam server email Anda. Port SMTP default yaitu port 25, yaitu port 4 titik enkripsi, dan port 426 port SSL atau TLS, nama lainnya SMTPS. Untuk POP3 atau Post Office Protocol 3 adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol silent server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal, digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal seperti Microsoft Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Macmail, dan sebagainya, tanpa menyimpan salinannya di server. Biasanya dalam aplikasi email terdapat pilihan untuk tetap menyimpan salinan email yang diunduh pada server atau tidak. Apabila Anda mengakses akun email yang sama dari perangkat berbeda, sangat direkomendasikan untuk menyimpan backup karena sebagai langkah antisipasi semisal perangkat kedua tidak mengunduh email sementara perangkat pertama sudah menghapusnya. POP3 atau protokol komunikasi satu arah, yang artinya data diambil dari server dan dikirimkan dari email lokal di perangkat komputer Anda. Port POP3 default, port 110, port dapat di NVC, dan port 995 port SSL atau TLS, nama lainnya POP3S. Kelebihan dan kekurangan POP3. Kelebihannya, ketika email sudah diunduh melalui aplikasi lokal email di komputer, Anda tidak perlu terhubung ke internet apabila Anda ingin membukanya kembali. Kebanyakan tidak ada ukuran limit untuk email yang dikirim dan diterima. Dapat membuka file attachment dengan cepat. Tidak ada ukuran maksimal untuk mailbox kecuali hard disk komputer Anda penuh. Kekurangannya, jika JavaScript pada email reader diaktifkan, email phishing dengan embed JavaScript dapat terbaca di email. Sebuah pesan akan disimpan di komputer. Hal ini dapat mengurangi space pada hard
disk. Semua file attachment diunduh dan disimpan dalam komputer. Karena potensi komputer terinfeksi virus dari email atau malware dari email lebih besar. Folder email terkadang hilang. Jika ini terjadi, restore cukup sulit dilakukan. Komponen mail server. Hal yang penting dimiliki sebuah mail server agar dapat berfungsi maksimal dalam proses menerima dan mengirim email dengan lancar. Pada dasarnya, mail server memiliki dua aplikasi, yaitu SMTP dan POP. Namun selain itu, mail server memiliki beberapa hal yang penting sebagai komponen dasar dan pendukung pengaplikasiannya. Komponen yang dimiliki ada 3, yaitu MUA atau Mail User Agent, memiliki beberapa program utama terkait dengan proses membaca dan membuat email. Jadi MUA bertugas sebagai program untuk membaca email, menerima serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirimkan pesan. MUA disebut juga sebagai email reader atau pembaca email karena fungsi utamanya adalah perintah-perintah dalam email sebagai penerima email serta mengirim balasan email. Ada beberapa MUA yang juga dilengkapi dengan Multipurpose Internet Mail Extension atau MIME, yaitu program yang digunakan untuk menggunakan email yang berisi file atau attachment tertentu. MTA atau Mail Transfer Agent adalah salah satu komponen mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengiriman email. MTA melakukan fungsi yang harus dilakukannya, antara lain menerima dan memproses pesan-pesan email yang masuk melalui berbagai jaringan, menentukan alamat tujuan sebagai bahan pertimbangan, bagaimana cara mengirimkan sebuah pesan email tersebut, serta menggunakan daftar distribusi untuk mengirimkan salinan pesan. MDA atau Mail Delivery Agent merupakan bagian program dari mail server yang bertugas agen pengiriman pesan email. Memiliki dua komponen, yaitu sebagai database yang berisi saluran atau jaringan untuk memberikan pesan, serta yang kedua adalah delivery agent yang bertugas memberikan pesan email sesuai dengan jaringan yang dipilih. Cara kerjanya, mail server memiliki dua server yang berbeda fungsinya, yaitu server yang berfungsi sebagai outgoing server atau sending email, serta yang kedua adalah incoming server atau receiving email. Outgoing server dihandle oleh SMTP pada port 25, sedangkan incoming server dihandle oleh POP3 pada port 110 atau IMAP pada port 143. Port adalah semacam konektor yang berfungsi untuk konektor atau pintu buka tutup akses koneksi serta distribusi dan transmisi data dari komputer satu ke komputer lainnya maupun jaringan lainnya. Bagaimana cara pengiriman email? Proses pengiriman email melalui TCP dapat dianalogkan sebagai berikut. Sender mengirimkan kepada user agent, lalu user agent akan ke waiting list ke MTA, lalu MTA masuk ke user mailbox akan masuk ke user agent, lalu agen akan menerimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada awalnya, email-email yang dikirim kepada sender maka akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Pengelompokan ini berdasarkan tujuan email. Dalam sebuah email yang dikirimkan tentu telah terdapat informasi tentang tujuan penerima dan asal email sender tersebut, serta informasi tanggal dan waktu. Ketika receiver email membaca email dari pengiriman email, itu artinya penerima email sudah mengakses mail server dan membaca pesan atau file yang tersimpan dalam database mail server yang ditampilkan melalui aplikasi dan browser oleh user tersebut. Jenis-jenisnya yaitu SendMail. Ada sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan oleh sistem informasi Linux atau Unix. Postfix adalah mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Bedanya dapat dijalankan pada sistem informasi Linux, Unix, dan serta macOS. Postfix ini diharapkan dapat menggantikan server dari SendMail. Gmail adalah server yang disebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server dikarenakan belum memiliki sedikit pun celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja email tersebut. Gmail telah banyak digunakan oleh penyedia email besar seperti Hotmail dan Yahoo. Contoh mail server adalah dapat dibedakan berdasarkan komponennya, yaitu komponen mail transfer agent, contohnya aplikasi SendMail, Postfix, Xmail, Mailix, Spin, dan Escape. Komponen mail delivery agent, yaitu MDA, mail server berfungsi mendistribusikan email yang datang ke MDA sesuai mailbox masing-masing user. Komponen mail as user agent atau MUA, yaitu Thunderbird, Microsoft Outlook, Mail, Gmail, dan Evolution. Nah, itu untuk penjelasan tentang mail server. Kali ini kita akan mencoba praktek tentang mail server di Cisco Packet Tracer. Kita sudah masuk di aplikasi Cisco Packet Tracer. Yang pertama-tama yang akan kita lakukan adalah mengecek ping pada PC1. Kita cek pingnya terlebih dahulu. Kita klik PC1, kita klik, lalu kita masuk ke desktop, lalu ke CMD atau command prompt. Kita ketikkan ping
33.33.1. Nah, bahwasanya sudah terhubung. Lalu kita ping juga 43.43.43.4 untuk mail servernya. Bahwa sudah tersambung. Lalu kita ke PC 4 untuk mengecek apakah sudah terhubung juga. Seperti PC 1 kita klik PC 4, kita ke desktop, lalu ke command prompt kita ketikkan sama seperti di PC 1, ping 33.33.1, bahwasanya sudah terhubung. Lalu kita ping juga 43.43.43.4. Bahwasanya sudah terhubung semua. Lalu kita cek juga ping, ke laptop. Kita klik laptop, lalu ke desktop kita masuk ke CMD command prompt sama seperti PC 1 dan PC 4. Ini kita akan melakukan cek ping ke 33.33.1. Sudah terhubung. Lalu kita cek juga ping untuk 43.43.43.4. Rasanya sudah terhubung. Lalu kita pindah ke smartphone, apakah juga sudah terhubung seperti PC 1, PC 4 dan laptop. Kita klik smartphone, lalu kita masuk desktop, ke command prompt kita cek juga ping 33.33.33.1 dan bahwasanya sudah terhubung. Dan juga kita cek juga ping 43.43.43.4. Sudah terhubung semua. Lalu kita akan men-setting DNS servernya. Kita klik DNS server, lalu kita masuk ke service, kita klik DNS. Nah, itu kan sudah terisi. Kita cek lagi namanya mailku.com dengan address 43.43.43.4. Jangan lupa save, klik save. Setelah itu kita setting juga mail servernya. Kita lakukan NS lookup terlebih dahulu. Ternyata kita lakukan NS lookup mailku.com pada PC 1. Nah, sudah terhubung dengan addresnya 43.43.4 untuk mail server. Kita untuk mailku.com kita juga cek di laptop NS lookup mailku.com, bahwasannya kita lihat apakah DNS alamatnya sudah sama. Ternyata sudah sama. Lalu kita akan menyeting untuk mail servernya. Kita klik mail server, kita masuk ke service, kita klik email. Kita klik email, kita tulis nama domainnya mailku.com. Lalu kita isikan set, kita set, lalu kita masukkan user 1, user 2 dengan password user 1, user 2. Lalu kita klik PC 1, kita masuk ke email, kita konfigurasi emailnya, tulis seperti yang pada settingan di mail server. Name-nya, namanya, email address user 1 underscore mailku.com, incoming mail server dan outgoingnya sama mailcom.com, lalu username mail 1 dan menu. Nah, lalu kita compose atau kita kirim ke user 2 at mailku.com dengan subjek pesan, dan kita isi ini pesan dari PC 1. Lalu kita send, kita scroll ke bawah, aplikasi yang atas. Ternyata sudah sukses, bahwasannya emailnya sudah terkirim di user 2. Lalu sekarang kita menuju ke laptop yang akan dijadikan login untuk user 2. Kita klik mail, kita konfigurasi terlebih dahulu username-nya user 2, email address-nya user 2 underscore at mailku.com. Nah, incoming-nya, outgoing-nya sama. Kita login information-nya username 2 dengan password user 2. Lalu kita klik receive. Ternyata pesannya sudah terkirim. Nah, itulah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.